Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, kembali menjumpai kalian. Dan kali ini seperti biasa, kita akan mendengarkan sebuah cerita horor di malam hari ini. Sebelumnya, buat kalian yang sudah subscribe channel Rumah Horor Indonesia, juga sudah komen, sudah like atau dislike, terima kasih. Dan buat kalian yang juga setia mendengarkan saya di podcast Rumah Horor Indonesia di Spotify, juga makasih. Dan mohon kesediaannya buat mampir ke YouTube RHI atau Rumah Horor Indonesia, buat subscribe karena itu bakal membantu banget. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah. Cerita kita di malam hari ini berjudul ATM. Kebetulan yang mengalami bukan hanya saya saja, namun juga teman-teman saya sendiri. Tempatnya di salah satu gedung bank yang berlokasi di Jalan Trikora di perempatan Jalan Malioboro. Mungkin saja orang Yogyakarta sudah mengetahui gedung mana yang dimaksud. Tentunya orang Yogyakarta tidak asing lagi dengan gedung ini. Umumnya malam juga menakjubkan, soalnya banyak lampu sorot yang mengarah ke gedung ini. Kebetulan saya bekerja di gedung yang bersejarah ini. Mulai bekerjanya ketika bulan Agustus tahun yang lalu. Pekerjaan saya juga sebagai pegawai baru, yaitu memonitor kesibukan unit ATM. Kebetulan karena saya memang diletakkan di unit itu sesudah 1 bulan kerja, saya dikira telah cukup mumpuni untuk ditaruh pada malam hari, mengganti shift kerja rekan yang pagi. Saat itu akhir September. Baru hari itu saya ditugaskan malam hari. Tak tahu kenapa, aura mistisnya telah terasa menusuk di belakang tengkuk. Bila sampai kini saya standby pada siang hari, ternyata jauh sekali bedanya pada saat malam. Apa yang saya saksikan di sepanjang siang, ternyata sangatlah berbeda saat giliran masuk malam. Nah, waktu saya masuk malam, di sana juga ada 4 orang rekan lainnya. 3 orang seprofesi dengan saya, juga sebagai pengawas, serta 1 lagi bertugas sebagai driver. Lantaran masih baru, saya diminta untuk melakukan pemantauan ATM melalui monitoring di kantor. Jadi di situ ada monitor TV yang menayangkan keadaan ATM dengan real time. Nah, bila ada kerusakan, rekan saya lah yang bakal meluncur ke TKP dengan driver atau mungkin saja sendirian. Jadi ceritanya, waktu itu saya baru saja jaga malam. Saya masuk kerja jam 8 malam. Di situ telah ada 3 rekan yang memantau keadaan ATM di TV, sembari bercakap serta bercanda. Tidak terasa, waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Saat itu terlihat ada kerusakan ATM di daerah Jogja Selatan, seputar Jalan Bantul. Jadi rekan saya yang senior bergegas pergi mengajak rekanku yang 1 lagi untuk menemaninya. Jadi tinggal saya sama rekan 1 lagi yang ada di ruangan itu. Sekitar 15 menit setelah kepergian 2 rekanku tadi, terlihat ada ATM yang rusak lagi. Namun yang ini hanya ATM di lantai-lantai dasar. Jadi rekanku yang 1 lagi itu bergegas ke bawah untuk melakukan maintenance. Ya, pada akhirnya tinggallah saya sendiri memantau situasi. Baru beberapa saat rekan saya pergi, bulu kuduk saya berdiri tanpa ada sebabnya. Dalam hati, saya khawatir dan takut terjadi hal yang enggak-enggak. Posisi saya waktu itu persis di depan monitor yang menayangkan situasi ATM yang sedang diperbaiki rekan-rekan. Saat itu, tiba-tiba saya mendengar suara orang tidur ngorok di belakang saya. Walaupun sebenarnya jelas-jelas saya sendirian di sana. Saya merinding hingga kaki. Saya raih remote TV, saya besarkan volumenya agar suara itu terdengar samar. Sama sekali saya tidak berani menoleh ke belakang. Sesaat suara itu hilang. Namun tiba-tiba tercium bau anyir yang menyengat. Dan dalam waktu relatif cepat, saya refleks melihat ke arah pintu dan astaga, ada noni Belanda komplit dengan baju korset kuno berwarna putih serta rok yang mengembang melalui koridor pintu itu. Di dalam hati, sontak saya berdoa agar dapat menggerakkan tubuh ini. Seperti tersihir, saya pun tak dapat berbuat apa-apa hingga noni itu berlalu dari pintu.
Setelah dia pergi, saya baru dapat bergerak lagi. Saya pun bersyukur dan mengucapkan, "Alhamdulillah." Tak lama kemudian rekan-rekan pun datang. "Wah, kamu mengapa mukanya pucat?" tanya salah seorang temanku yang bernama Didi. Namun belum saja saya menjawab, rekanku seakan sudah paham. "Pasti diajak kenalan ya?" "Gak apa-apa, semuanya juga pernah mengalami hal yang sama," kata Didi. Besoknya saya menghadap bos, memohon agar saya dipindahkan ke shift pagi kembali. Trauma saya. Ya, itu tadi teman-teman cerita horor kita untuk malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua hal yang sudah terjadi. Kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang tadi, baik itu fiksi maupun itu nyata. Ambil sisi positif dan buang jauh-jauh segala kebatilan dan keburukan. Dekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan semoga kalian terhibur dengan cerita tadi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.